Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi Ibu dosen dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardianus Bernardus Pria dan di samping saya Kasper Baltasar Melchior Atamuna sebagai pemateri pertama dan yang kedua Arnoldina Novianti Kolos sebagai pemateri kedua, yang ketiga sahabat S. Kasim sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Mulia Tilaka sebagai pemateri keempat. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Etika Bisnis dalam Berwirausahaan. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Bab 2 pembahasan 2.1 pengertian etika bisnis. A. Pengertian etika bisnis. Etika yang berasal dari bahasa Yunani etikos mempunyai beragam arti. 1. Sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan, norma, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. 2. Pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan norma. 3. Pencarian kehidupan yang baik secara normal. B. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. 1. Menurut Ahmad Ali Amin, ia memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Etika bisnis menurut Dimmet 1996. Etika bisnis adalah satu kode etika perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai norma dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan mencegah persoalan. 2.2 Etika bisnis atau kewirausahaan. 1. Prinsip-prinsip etika kewirausahaan. 1. Prinsip tanggung jawab. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip otonomi atau kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. 4. Prinsip integritas moral. 2. Prinsip etika dan perilaku bisnis. 1. Kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak berbohong. 2. Integritas, yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan dengan hormat, tulus hati, berani, dan penuh pendirian atau keyakinan, tidak berkedua, tidak berbuat jahat, dan saling percaya. 3. Memelihara janji, yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, janganlah menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk ketidakrelaan. 4. Kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara. Jangan menggunakan atau memperlihatkan informasi yang diperoleh dalam kerahasiaan, begitu juga dalam konteks profesional juga, atau melindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti dari hal-hal yang tidak pantas dan konflik kepentingan. 5. Kewajaran atau keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia untuk mengakui kesalahan, dan memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perilaku individual, dan toleransi terhadap keperbedaan. 6. Suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berhati baik, belas kasih, tolong menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. 7. Hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat manusia, menghormati kebebasan dan hak untuk menentukan nasihat sendiri bagi semua orang, bersopan santun, jangan merendahkan orang lain, jangan mempermalukan orang lain.
8. Warga negara yang bertanggung jawab, yaitu selalu menaati hukum atau aturan penuh kesadaran sosial, menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan. 9. Mengajar keuntungan, yaitu mengejar keuntungan dalam segala hal, baik dalam pertemuan personal maupun bertanggung jawab personal, tekun, dapat dipercaya atau diandalkan, rajin, penuh komitmen, melakukan semua tugas dengan kemampuan terbaik, mengembangkan dan mempertahankan tingkah potensi yang tinggi. 2.3 Tujuan dan manfaat etika bisnis dalam wirausaha. 1. Untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. 2. Menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika kita ingin dihormati, maka hormati orang lain. 3. Membentuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter sendiri. Kadang-kadang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau jadi pelanggan. 4. Mempertahankan pelanggan. Ada anggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Dan juga beranggapan bahwa mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang diberikan. 5. Membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus dapat dan terus dibina, hindari adanya perbedaan paham atau konflik dengan etika ciptaan hubungan dalam suasana akrab yang baik. 6. Pengendalian diri. Pelaku bisnis harus mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. 7. Pengembangan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, setiap bisnis dapat membentuk sebuah jati diri perusahaan sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan seperti matanya konsep bisnis perusahaan sehingga membentuknya bisnis berjalan lancar. 2.4 Manfaat etika dalam berbisnis. Contoh etika dalam berbisnis. Manfaat A. Menyebut nama. Pengusaha biasanya akan menyebut nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik. B. Berdiri saat berkenalan. Saat menunjukkan kesopanan, berdiri saat berkenalan juga mempertegaskan kehadiran Anda. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan Anda berdiri, Anda dapat duduk. C. Ucapan terima kasih. Ketika Anda menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. Namun, jangan terlalu mengucapkan kata tersebut secara berlebihan. Dengan mengucapkan terima kasih terlebih, rekan kerja akan memandang bahwa Anda sangat membutuhkan bantuan dari mereka. D. Bayar tagihan ketika mengundang. Terkadang pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah kafe, restoran, dan lain-lain sebagainya. Ketika tuan rumah yang mengundang pertemuan, Anda baiknya membayar tagihan tersebut. Jika rekan-rekan bisnis menolak karena alasan laki-laki dan Anda perempuan, Anda tetap harus membayarnya. Terima kasih atas pemateri-pemateri yang sudah membawakan hasil materi kami. Itulah hasil presentasi makalah kami. Kami memberikan kesempatan bagi teman-teman dari kelompok lain untuk bertanya. Setiap kelompok diwakili satu pertanyaan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi untuk kita semua.